hal yang itu. Seks itu menurut kamu itu apa sih? Pak. Seks. Oke. Ah? Lain sama masih nggak ngerti kayak itu. Itu adalah gimana? Anjir, gue jelasnya bingung. Seks. Ya, gimana ya? Seks yang pasti hubungan biologis atau kasarnya bilangnya ngewe. Itu hubungan yang sangat intim antara dua gender pria dan wanita melakukan hubungan yang sangat hubungan yang sangat intim, yang di situ melibatkan hati, pikiran, perasaan. Si anjir, tahu pokoknya sekitar itu. Itu secara garis besarnya. Nafsu. Kalau seks yang menurut aku, opiniku itu ya suatu hubungan yang dimana kita menjalani hal tersebut untuk tujuan yang lebih baik. Nafsu yang harus ditahan. Dalam arti mungkin ingin buat ngomongan atau apa setelah melakukan pernikahan. Untuk sangat menghilangkan stres. No komplain. Obat. Iya. Menghilangkan nafsu. Kalau misalnya habis ngelakuin kan hilang nafsunya, Mas. Ya, masa kan nggak mungkin nafsu lagi. Kalau oversex iya. Tabu sih kalau bicara bahasa seks di Indonesia itu, karena mostly di Indonesia ini kayak seks itu hal yang tidak perlu diperlakukan hal yang tidak perlu dilakukan sebelum nikah. Jadi for me seks itu hanya sebatas kayak gimana ya, nggak ada kayak spesifikasi tertentu perihal seks. Jadi undescribed. Hal yang itu. Peran seks sendiri dalam Ayo nggak ngerti. Aku tahu. Peran seks? Nggak pernah, Mas. Nggak pernah. Ada. Apa sih harus seks? Perannya apa ya? Ya untuk kepuasan pribadi. Kayak itu. Sekarang setiap manusia itu kan setiap manusia itu kan punya pada akhirnya akan punya tugas di situ untuk beranak cucu dan sebagainya. Jadi positif seks adalah berperan untuk meneruskan keturunan. Gitu. Ya penting sih, mau itu edukasi soal seks ataupun Itu sangat penting sekali karena keturunan itu adalah legacy, warisan, karena kita pada akhirnya tua dan mati. Tapi kan bagaimana caranya kita meneruskan keturunan dan benih itu tersalurkan? Itu salah satu positifnya. karena walaupun kita sendiri kita diberikan materi nih soal pemahaman apa itu seks, tapi tanpa sengaja, tanpa disadari kita melakukan hal tersebut tanpa kita diajari secara langsung gitu loh. Kita paham kayak gini, itu kita implementasikan pada diri kita sendiri gitu. Kita coba-coba dan akhirnya ya bisa-bisa sendiri. Kalau untuk kehidupanku nggak terlalu prioritas sih.
biasanya? Peran seks itu sangat penting karena seks menjadikan kita menjadi manusia normal pada umumnya. Karena kodrat manusia pasti butuh seks, tidak bisa dipungkiri. Apa ya? Setelah nikah. Sensor ya, sensor lah. Ya kalau misalnya ketika udah nikah ya itu kebutuhan. Kalau misalnya kita udah nikah itu ya itu kebutuhan yang harus didapat, yang harus dilakukan gitu loh. Tapi kalau misalnya masih pacaran ya tabu sih mas. Nggak munafik sih, mungkin hawa nafsu aja. Ya mungkin juga saling ada sih beberapa yang bilang nyatakan kalau emang benar sayang sama itu aja. Tapi kalau aku sih nggak kayak sekarang. Kapan menurut lu waktu yang tepat jika lo jadi seorang ayah untuk mengajarkan seks pada anak? Kalau udah dewasa sih, kalau remaja dan gede. SMP. Kenapa? Kayak tapi SD biasanya udah tahu sih mereka. Karena kan sosial media kan sekarang kan masih banyak tuh kayak gitu. Yo tetap dari kecil sih kalau dipantau terus lah. Ketika pemikirannya udah beranjak dewasa, nggak bisa ditentuin dari umur kan, karena umur itu ya hanya sebatas angka gitu loh. Yang peran pentingnya itu ketika pemikiran individunya itu udah matang apa belum. Ketika dia udah matang ya pasti diajarin. Tapi kalau misalnya nggak diajarin pasti tahu-tahu sendiri sih. Mulai pelajaran reproduksi. Ya sebenarnya hal yang paling baik itu kita mulai mengenalkan pada saat ini, pada saat dia mulai mengerti, dalam arti mendingan dia tahu dari orang tuanya, belajar dari orang tuanya daripada dia tahu dari orang lain. Karena kalau orang tuanya ngajarin itu pasti benar, karena nggak mungkin ngerusak anaknya, paling dengan pengetahuan. Tapi kalau orang lain yang terjadi bisa praktek. Itu kayaknya sih muncul pada diri sendiri kalau diajarin juga. Mungkin kan di sekolah ada, nggak perlu orang tua yang ngajarin, nggak perlu. Mungkin dari guru dan guru. Dari kelas 5 SD itu kita cuma diajarin sebatas perkenalan aja perihal kalau cowok itu bentuknya kayak gini, kalau cewek itu nggak mungkin dikasih tahu luarnya kan. Kalau masih SD, masih awal-awal, tapi lebih ke organ reproduksinya yang di dalamnya gitu. Awal-awal cuma sebatas itu aja. Nanti beranjak SMP sudah mulai dikasih tahu tentang pengetahuan seks, kayak contohnya dampak buruknya, dampak positifnya juga sebenarnya ada, tapi kalau udah yang menikah atau yang udah bersuami istri. Tapi kalau yang belum bersuami istri itu lebih banyak ke penyakit kelamin. Itu yang mungkin saya akan ajarkan. Karena tidak ada yang menjaga anak kita itu lebih baik daripada orang tuanya. Karena pastinya nggak merusak, walaupun mungkin ada orang tua yang merusak anaknya, tapi yang pasti dipastikan itu tidak merusak anaknya. Kalau beranjak ke SMA itu lebih ke lebih spesifik lagi. Kapan waktu yang tepat? Mungkin ketika kalau cewek mungkin pas waktu dia umur 9 tahun mungkin. Kalau cowok mungkin agak telat. Mungkin bisa di sekitar umur 15 tahun. Yang pasti jangan sampai pendidikan seks ini dianggap tabu. Kalau umur ya mungkin umur yang mulai baik kan mungkin mulai dia udah masuk SD, mereka kan bertanya. Pasti anak kecil itu ada momen yang mereka akan mulai bertanya, loh kok beda? Punya aku beda dari dia. Di situ kita mulai edukasi. Jadi
ya seperti itu, mulai edukasi, mulai ada pertanyaan, mulai kalau cewek mulai ada, aduh kok mulai nongol. Nah, itu mulai kita edukasi sebagai orang tua. Paling juga ya udah menginjak 23 ke atas lah. Umur yang jelas masih 18 bulan. Mungkin kalau edukasinya gitu mungkin ya harusnya sih 18 bulan. Iya, harus ada bimbingan dari orang tua juga biar nggak salah